Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah atas karunia Allah. Kita dikaruniai kesehatan, hidayah, inayah untuk dapat bersama-sama kembali di acara yang bisa jadi menambah pemahaman dan wawasan kita, tamu kita, yang mudah-mudahan juga membuat kita, seandainya bahasannya nanti persis banget dengan apa yang sedang terjadi pada diri kita terkait dengan aktivitas ataupun usia, akan sangat bermanfaat. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah SAW, yang semoga kelak kita dipertemukan di saat-saat yang sangat kita rindukan kelak di yaumil akhir, insya Allah ya. Dan untuk hari ini tamu kita itu menghadirkan Mas Ahmad Winarno SOSI, yang merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat yang ada di Banyubiru, Jawa Tengah. Beliau sudah ada di ujung sana. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Sehat, bugar, aman, terkendali ya? Alhamdulillah, insyaallah. Amin. Untuk hari ini kita akan bahas terkait dengan persisnya lansia yang seperti apakah gerangan? Kita pengen memuliakan orang tua, Gerakan Birrul Walidain melalui program Lansia Berdaya. Sehingga selama ini Lansia Berdaya. Berdaya. Oke, ikhwan akhwat, jadi lansia berdaya itu adalah kerinduan kita semua. Apakah Anda sudah lansia atau mungkin belum? Tapi tetap ketika sudah pada episode itu, yaitu lansia, mudah-mudahan kita tetap berdaya. Dan seperti apakah gerangan bahasan lansia berdaya ini, yang dimaksud itu yang seperti apa? Kita akan simak paparan dari tamu kita, Mas Ahmad Winarno, yang sudah siap untuk kita semua. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Rasil, wabil khusus oma opa yang hari ini mendengarkan kita semuanya, yang Putri dan juga yang Kakung yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikaruniai umur panjang, saya, Bu Nuning, Mas Fajar, dan semua kru dan pendengar Radio Rasil ini insya Allah akan dipanjangkan usianya. Amin. Sehingga amin. Pembahasan tentang pesantren lansia ini adalah sama pentingnya dengan pembahasan bagaimana orang yang sedang tumbuh. Karena ada dua yang menjadi perhatian yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Rasulullah SAW sebelum wafat itu sangat mencintai sosok lansia Yahudi buta, yang walaupun beliau ini senantiasa menghardik Rasulullah SAW dengan kalimat-kalimat yang tidak baik didengar, tetapi beliau dengan kasih sayangnya setiap pagi datang di hadapan orang tua Yahudi ini yang sudah renta, yang menjadi pengemis ini, yang selalu menghujat Rasulullah SAW itu dengan kasih sayang yang sangat luar biasa. Beliau selalu menyuapkan sepotong roti yang dilumatkan terlebih dahulu dengan halus menggunakan tangan mulia beliau, kemudian baru disuapkan, dan kemudian juga meminumkan segelas teh yang selalu beliau nikmati. Sehingga Abu Bakar sepeninggal Rasulullah SAW bertanya kepada putrinya, wahai putriku, apa yang menjadi amalan Rasulullah SAW sebelum wafat? Insya Allah akan aku lanjutkan hari ini. Dan sang putri mulia kemudian menyampaikan bahwa Rasulullah SAW punya kebiasaan menyuapi sosok orang tua Yahudi di sebuah tikungan jalan, dan kemudian Abu Bakar menuju ke tikungan itu dengan membawa kebiasaan Rasulullah SAW, yaitu sepotong roti dan segelas teh yang kemudian sisa-sikan di hadapannya. Kemudian sang tua Yahudi itu bertanya, siapa kamu? Saya yang biasa nyuapin engkau, wahai lansia mulia, wahai orang tua yang mulia. Bukan. Orang yang biasa nyuapi saya adalah orang yang sangat lembut. Ketika datang beliau
senantiasa melumat rotinya di tangan beliau, kemudian setelah lembut disuapkan kepada saya, dan kemudian menyuapkan teh menyusul sampai habis, tapi engkau dengan kebiasaan yang berbeda. Katakanlah kepadaku, siapa sesungguhnya orang yang selalu datang kepadaku? Kemudian kemudian Abu Bakar menjawab, beliau adalah Rasulullah SAW Muhammad. Dan orang tua ini sungguh kaget bahwa orang yang selama ini dia hina-hina dengan sebutan Muhammad Majnun, ternyata orang yang memberikan kasih sayang sangat luar biasa kepada orang tua ini. Seketika itulah kemudian wanita ini bersahadat. Artinya apa? Sosok orang tua ini di akhir hayatnya butuh penjagaan yang sangat luar biasa. Hari ini kita mungkin menyekolahkan anak kita di sekolah terbaik, di SD terbaik, tetapi tahukah ketika akhir hayat illa wa antum muslimun, penjagaan terhadap keimanan orang tua itu wajib dilakukan justru di terminal terakhirnya. Jangan sampai banyak lembaga-lembaga yang mengurusi terminal terakhir kehidupan manusia itu justru dari lembaga-lembaga agama yang berlainan dengan kita. Seperti itu, Bu. Ya, Masya Allah. Jadi kalau bisa dikatakan ini adalah menjadi kerinduan kita semua, sementara ikhwan akhwat, jumlah lansia pria dan wanita itu di Indonesia banyakkan wanitanya, berarti lebih panjang usianya. Sementara kalau usia lansia yang dikatakan masih ada loh lansia muda, 60 sampai 69 tahun kalau nggak salah ya Mas Winarno masih lansia muda. Sementara kalau 70 sampai 79 tahun itu lansianya madya. Nah, terkait dengan ini semua, efektivitas seperti apa sih sebetulnya yang harus kita tanamkan dalam benak kita agar kita tetap dalam tanda petik berdaya, dikasih bold, dikasih underline berdayanya? Insya Allah. Dalam artian berdaya ini kalau kita melalui 3 ranah. Artinya walaupun sunnatullahnya kita ini semakin menua, tetapi kalau bisa kehidupan kita senantiasa terjaga, yaitu menuanya kita ini melandai, sehingga kita sampai akhir hayat senantiasa masih bugar, sehat, masih mandiri. Itu artinya lansia kita, lansia berdaya. Kita mungkin menjadi sosok yang belum merasakan itu, dan kita cukup bisa membayangkan. Tapi kalau kita mendampingi orang tua kita yang sudah tua, itu ketika diberikan sugesti bahwa beliau ini mampu dengan mencontohkan beberapa contoh yang sangat luar biasa. Misalnya Abu Ayyub Al-Ansori misalnya. Sosok yang sudah sepuh ternyata beliau ambil bagian membersamai Sultan Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel. Bayangkan, sosok usia 80 tahun pergi ke medan jihad. Pada sesi sebelumnya saya menyampaikan Hasan bin Ziyad misalnya. Seorang tokoh imam yang kemudian beliau ini mendakwahkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Jadi beliau ini selaku tokoh Hanabilah. Dan banyak lagi lansia-lansia yang berdaya bahkan dari kalangan du'afa, seperti Imam Hamad bin Sulaiman yang beliau ini seorang budak, tetapi beliau ternyata sahabat yang masih menjadi muridnya Anas bin Malik. Para tabi'in yang menjadi muridnya salah satu sahabat Anas bin Malik. Dan ini artinya apa? Lansia yang hari ini kita lihat sebelah mata, orang yang tinggal menunggu wafatnya, kenapa mesti dibuatkan sekolah, kenapa mesti diadakan pembahasan-pembahasan yang sangat mendetail. Justru di terminal terakhir inilah penentu bahwa kita senantiasa dipesan illa wa antum muslimun. Masih bagus sambungannya insya Allah ya. Jadi kalau itu adalah bagian daripada yang juga harus kita perjuangkan, dari pesantren lansia sendiri sudah begitu banyak program-program yang juga disiapkan. Itu jauh banget dari Jakarta tapi ya. Kalau orang Jakarta yang kepengen gitu, mau bikin juga di sini nggak sih? Insya Allah kita di Jabotabek segera akan hadir, mohon doanya. Ada beberapa yang sudah mewakafkan tanahnya dan kemudian minta dikelola oleh kita, itu ada di Tangerang dan juga di Puncak 2. Insya Allah nanti
Kalau menunggu kelamaan mendingan ke Semarang dulu juga tidak apa-apa, nanti kalau sudah jadi baru berangkat ke situ. Iya. Kalau yang di Jakarta, Jabodetabek sudah ada, tapi kita masih belum tahu kapan angka tahunnya, sebaiknya memang ke daerah Jawa Tengah terlebih dahulu. Bisa nggak kira-kira diberikan gambaran untuk yang mungkin waktu itu belum sempat menyimak acara kita, agar lebih tahu juga gitu kira-kira dari pesantren lansia yang ditawarkan di Semarang ini, mudah nggak sih bagi kami untuk berada bersama-sama dengan lansia lain di sana? Kalau punya komorbid gimana? Kalau misalnya agak kesulitan dalam hal jalan gimana? Ini pasti jadi pertanyaan, Mas. Yang di Semarang ini kita masih memilih yang kondisinya itu masih mandiri, artinya aktivitasnya masih interaksi sosialnya masih bagus, kemudian mampu, artinya masih mampu mengikuti pembelajaran di kelas, kemudian atas kemauan sendiri. Untuk yang khusus-khusus kita belum menyiapkan, sehingga kita pengen kita ini pelan-pelan yang dipertanyakan oleh Mbak Nuning tadi, insya Allah kita segera wujudkan. Kita sedang mencari para agnia yang memiliki lahan-lahan di dekat rumah sakit. Kita pengen membuat Islamic Center untuk lansia atau semacam lansia institute, sehingga kita pengen punya masjid, kemudian dilengkapi dengan asrama yang berstandar klinik perawat inap, sehingga kita pengen orang tua kita ini di sujud terakhirnya adalah sujud di masjid seperti itu. Subhanallah. Mudah-mudahan keinginan dan kerinduan ini bisa terwujud ya. Di daerah Jabodetabek terbentuk, kemudian di Jawa Tengah sendiri bisa diciptakan satu lingkungan yang bisa menampung, bukan hanya karena yang sehat saja, tapi ada keterbatasan fisik secara minim pun itu bisa. Karena terus terang secara alamiah kita ini, atau mungkin kelak kita akan mengalami penurunan fungsi tubuh yang merupakan akumulasi dari kerusakan-kerusakan maupun tingkatnya kecil pada tubuh kita yang bisa saja terjadi di dalam waktu perjalanan hidup kita sampai sekarang. Sementara proses penuaan sendiri ditandai dengan penurunan kemampuan fisik dan juga psikis, peningkatan risiko penyakit yang berujung pada sesuatu yang repot. Nah, sebelum ini semua datang atau harus terjadi, mudah-mudahan kita bisa segera mengoptimalkan kesehatan kita untuk bisa ikutan di pesantren lansia yang luar biasa ini. Kalau pertanyaannya adalah, itu waktu yang digunakan berapa lama sih? Bulanankah, tahunankah, atau bisa mingguan? Karena ini kita belum ke tanya jawab, sudah ada yang bertanya. Kalau cuman punya waktu 2 minggu nggak bisa ya? Oke. Gimana, Mas? Jadi kita ada namanya program pendek, jadi program persiapan, karena tidak semua lansia itu siap. Jadi saya berdialog dengan salah seorang tokoh tafsir yang kemudian juga beredar wajah beliau di layar televisi, yaitu Dr. Amir Faisal. Beliau mengatakan bahwa melengkapi dari keterangan saya, selama 4 tahun kita membersamai lansia itu, hanya 20% yang kemudian sudah memiliki kesadaran keberagaman dan kesadaran hidup yang sehat. Agamanya bagus, hidupnya sehat. Yang 80% butuh pendampingan. Nah, yang dari 20% itu ternyata beliau ini masih pengen nomaden. Jadi hidupnya itu beliau belum bisa menetap di satu tempat. Sehingga muncul di kita ini ada 2 program. Program jangka pendek dan program yang memang sudah diprogramkan menurut kurikulum yang kita susun. Program jangka pendek itu by request seperti tadi, pengen berapa hari, dan biasanya ini diminta oleh komunitas-komunitas. Atau program yang memang rutin kita ini ada namanya pesantren wisata religi Tombo Ati. Kita check in malam Sabtu, check out Sabtu sore, Ahad sore. Sehingga di 3 hari ini kita pengen membersamai orang tua kita ini. Untuk yang pertama adalah
program Tombo Ati, sehingga menyadarkan bahwa beliau ini sudah saatnya berbenah diri untuk persiapan menuju akhirat setelah sekian lama beliau berbenah diri untuk keperluan dunia. Jadi wisatanya Tombo Ati, artinya betul-betul termuliakan akhirnya ya. Selama 3 hari itu tidak hanya berada di lokasi pesantren, tapi juga keluarkah ke alam yang kemudian ditadaburi juga gitu? Iya, kita ada spesial trip dan extra trip. Spesial tripnya adalah wisata ruhani. Kita ajarkan kepada beliau yang pertama adalah marifatul insan, jadi proses penyadaran diri bahwa, atau bahasa saya, kita ini sudah sepuh loh, wis wayai. Sudah saatnya, kita ini sudah tua, sudah saatnya berbenah diri. Kalau itu sudah dapat, kemudian beliau kita ajak, rihlah spiritual yang pertama adalah sholat. Kita benahi sholat beliau, kemudian kita ajak sekusuk mungkin sholat beliau di alam terbuka. Setelah itu kita biasakan, kita kemudian tilawatil Quran. Bagi yang belum bisa, kita ada metode qiraati, ada iqra, ada metode-metode yang lain yang beliau bisa atau berkenan untuk mengikutinya. Kalau yang sudah bisa bacaan, kita ada simaan. Kalau yang sudah menghafal, kita ada setoran hafalan. Kemudian di hari terakhirnya nanti diajak ke extra trip. Ada banyak tempat wisata di sekitar sini, jadi kita tidak perlu membangun tempat wisata baru karena tempat wisata sudah banyak disediakan di sini. Kita ajak beliau. Justru penanaman rohaninya yang kita kedepankan, baru kemudian diajak ke wisata umum. Bahasa kita itu cuci mata, cuci hati. Keren banget, cuci mata, cuci hati. Yang jelas mahrifatul insan ini dirindukan dan dibutuhkan oleh semua kita. Sudah seperti apakah kedekatan kita kepada Allah atau masih belum, tetap ini akan sangat mendukung ya. Terus ngomong-ngomong soal tadi extra tripnya jalan ke dekat situ yang memang sudah banyak keindahannya, itu di hari terakhir ya? Iya, betul. Oke, berarti juga. Nah, ini ada yang nanya. Kalau misalnya, tunggu sebentar ya. Kalau misalnya tadi ada yang seperti itu, saya jadi ingin tahu juga yang barusan dibahas ini, soal yang Sabtu sampai Senin ya? Sabtu sampai Minggu atau Sabtu sampai Senin sih? Itu kira-kira kalau kami udah sampai di tempat kan, itu di dalam proses perjalanannya urusan kami, tapi di sana berapa banyakkah lembaran-lembaran yang harus disediakan? Atau bisa telepon ke nomor lembaran? Biasanya bukan lembaran hafalan Quran ya, kalau itu kan untuk setoran hafalan ya. Jadi gini, itu intinya persiapan itu adalah persiapan untuk akomodasi. Artinya beliau kesini siapkan saja infak yang kira-kira untuk makan 3 hari. 3 hari, 3 kali makan. Kemudian siapkan infak untuk tiket, kemudian untuk sewa kendaraan, dan juga kemudian kalau Bapak Ibu ingin beramal, kita biasakan, kita di hari terakhir itu selain wisata, sebelum berangkat extra trip itu biasanya mengunjungi lansia sekitar untuk memberikan sarapan pagi. Hingga apa? Kita secara sosial itu juga menyentuh kepada lingkungan, secara internal kita dapat rohaninya, kemudian secara kesenangan duniawi kita dapat keindahan alamnya yang luar biasa eksotis. Ditambah berbagi itu, ya, berbagi dengan lansia di setempat. Iya. Luar angka biasa. Yang biasanya mandiri itu di kita 1.250.000 itu 3 hari, 3 kali makan, extra trip, nginep, dan juga sudah bisa sedekah dengan sekitar. Tapi biasanya kalau memerlukan diurus sampai tiketnya, sampai penjemputannya, itu menambah 1 juta. Karena nanti kita ngurus tiket pulang perginya, kemudian kita jemput di meeting point janjinya. Jadi bedanya kalau mandiri, Franco sini gitu kan. Jadi check-in-nya ada di tempat pondok itu 1.250.000. Tapi kalau diminta diuruskan tiketnya, tapi tiket kita standar bis dan kereta api, itu nambah 1 juta, kita hantar sampai ke
terminal dan kita carikan tiket busnya, beliau tinggal meeting point-nya di tempat bus terdekat dari lokasi para calon santri Sabtu Ahad itu. Jadi kalau misalnya dari Jakarta, Jabodetabek mau berangkat itu kalau mau ambil yang juga ditambahkan diurusin berarti urusinnya mulai dari di Jakarta sampai ke Jawa Tengah sana. Betul. Itu Misalnya memudahkan sekali. Betul. Misalnya Mbak Nuning mau berkunjung ke sini, kita carikan bis terdekat dengan Mbak Nuning itu di mana. Nanti tinggal Mbak Nuning ke situ. Nanti saya jemput, janjian dengan turunnya terminal terdekatnya dengan kita di mana, nanti kita jemput. Jadi dengan 2.250.000 Anda sudah bisa berwisata sekaligus menomboati gitu ya. Menarik sekali. Gitu. Karena terus terang beberapa di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi meskipun ada lansia muda, ada lansia madya dan lansia sepuh, beda-beda umur, tapi kalau kelayapan sendiri kayaknya nggak mungkin deh. Pasti anak-anak nggak akan izinin kan. Tapi dengan adanya wisata religi Tombowati ini, itu semua bisa terwujudkan. Kalau sambil jalan kita menjawab pertanyaan yang masuk, bisakah? Atau ada yang mau disampaikan lagi dulu? Kita ngikutin perintah komandan aja. Oh gitu. Jadi hari ini Mas Ondi, Nuning jadi komandan nih. Oke, ada pertanyaan di sini dari Ibu Ani Mulyani. Mohon maaf, Assalamualaikum Ustadz. Mohon kejelasan dong. Mohon kejelasan dong program pesantren lansia yang takosus and wakaf. Mohon penjelasannya. Oh, dia berarti pernah dengar sebelumnya ya, takosus. Oke, silakan. Baik Bunda, nanti yang bertanya khusus kalau kurang jelas nanti bisa WA ke saya di 0812 9968 619 0812 9968 619. Baiklah, takhosus itu adalah salah satu program yang kita siapkan bagi para lansia yang sudah nyaman dan sudah selesai di program sebelumnya. Program Tombowati itu 4 bulan, kemudian ada program Hidayah itu 8 bulan, dan program Mujahadah itu 12 bulan, sehingga kalau beliau sudah nyaman di 3 program itu, ternyata saya mendingan akhir hayatnya di sini aja dah. Itu kita siapkan, kita sudah menyiapkan lahan wakaf baru yang kita punya ini seluas 7.500 meter, tapi kita pengen menyiapkan sampai dengan 2025 itu kita menyiapkan 2 hektar. Insya Allah ini menjadi lahan dakwah dan juga jadi lahan pahala bagi ayah bunda semuanya dengan sistem beli wakaf. Jadi beliau menyampaikan kepada kita membeli satu rumah yang ukurannya 4,5 kali 7 berbentuk rumah lumbung, itu dibeli oleh beliau dan diwakafkan dihuni sampai akhir hayat beliau, dan kita akan manfaatkan nanti untuk ahli yang ditunjuk kepada beliau. Misalnya sepeninggalnya saya, adik saya boleh mondok di sini, ponakan saya mondok, biasanya ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat akan kita pakai untuk hunian lansia-lansia duafa yang tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti program di program takhosus ini, sehingga di tempat kita ini tidak ada hambatan terkait dengan pendanaan, sehingga yang berlebih akan memberikan subsidi kepada yang kurang, dan yang kurang insya Allah akan dimudahkan oleh Allah dengan uluran tangan para agniya tadi. Jadi takosus itu ikhwan akhwat seumur hidup gitu ya, artinya dengan membeli tempat tinggal di sana, kemudian tempat tinggal abadi juga disediakan di sana. Kalau kita memang sudah kembali ke tempat yang abadi, maka tempat tinggal yang selama di sana itu akan digunakan oleh lansia yang dalam tanda petik kurang mampu untuk membeli rumah sendiri,
atau juga untuk hal-hal lain demi kepentingan itu. Dan ini nanti tinggal telepon langsung saja. Berapa tadi namanya kalau ada yang menanyakan? 0812 0812 99 68 619. Jadi langsung ke sini saja untuk lebih detailnya ya, Ikhwan Akhwat, di 0812 99 68 619. Baik. Oke, dilanjutkan dulu paparannya. Saya sambil mau cek ada WA masuk apa lagi. Baik. Ada contoh yang menarik di kita ini, ya ini salah satu lansia binaan kita ini, bagaimana kita meyakinkan beliau bahwa lansia yang hari ini terlihat oleh kita ini lemah, golongan yang perlu ditolong, ternyata beliau ini bisa berdaya. Ada sosok namanya Pak Ubay. Beliau itu tunanetra dan alhamdulillah beliau dapat kiriman Al-Quran Braille dari Rasil dan beliau bahagia sekali. Sehingga beliau itu pinter baca Al-Quran, tapi Al-Quran Braille-nya waktu itu sudah usang. Maka ketika dapat kiriman dari Rasil Al-Quran Braille ini sungguh sangat luar biasa, beliau ini bahagia. Apa yang menjadi keistimewaan? Suami istri ini tunanetra, tetapi dua-duanya bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang lebih dahsyat lagi, ternyata beliau dikaruniai Pak Ubay ini kakak sepupu, yaitu kakaknya istri beliau ini ternyata ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Tapi yang sangat luar biasa, mereka ini berdua bisa merawat kakaknya yang ODGJ dan juga bisa menghantarkan putrinya itu untuk sekolah, untuk kuliah sampai sarjana di UIN Salatiga. Masya Allah. Ini yang sangat luar biasa. Di sini terbukti bahwa orang yang hari ini kita pandang lemah, dia seorang buta, beranggotakan keluarga yang ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan, tetapi dengan daya juangnya yang sangat luar biasa yang ditemani oleh Al-Quran Braille yang disedekahkan para agnia di pendengar Rasil ini, kemudian beliau bisa menemani hari-harinya, membersamai anaknya, sehingga beliau ini anaknya bisa sampai lulus sarjana di UIN Salatiga. Masya Allah, rasanya tuh mendengar paparan baru yang belum sampai setengah jam ya, kita mendengarkan apa yang disampaikan pada acara tamu kita ini, kerinduan untuk bisa bersama-sama membekali diri di ujung kehidupan. Ibu Aliyah Yahya mengatakan terima kasih kajiannya, terima kasih Rasil, kemudian juga untuk Bapak Rahman AR, itu juga berdoa nih ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga para agnia berjamaah untuk mewujudkan niat Ustadz Ahmad mewujudkan programnya secara bertahap di wilayah Cibinong, Bogor, yang udaranya bersih, sejuk meskipun tanpa AC. Iya ya, kalau daerahnya udah sejuk segar tanpa AC pun oke banget ya. Terus ada lagi pertanyaan, tadi disebutkan ada yang sebulan, 2 bulan dan segala macamnya itu apakah yang harus disiapkan, misalnya ambil yang 2 bulan tiba-tiba tertarik untuk lanjut jadi 4 bulan itu sama atau ada perbedaan angka? Terima kasih. Sekali lagi kalau masalah angka-angka itu hanya apa yang kita sampaikan sesungguhnya itulah biayanya, tetapi untuk realisasinya ayah bunda semuanya insya Allah segala sesuatunya bisa didiskusikan. Yang penting kita melihat kesungguhan oma opa, kesungguhan para ayah untuk mengakhiri akhir hayatnya dengan akhiran thayyibah, itu bagi kami sudah cukup sangat luar biasa. Jadi bagi yang terkendala dengan pendanaan, insya Allah angka-angka itu jangan dijadikan salah satu asbab yasroh sodroh lil Islam itu kemudian diabaikan. Karena dengan bertanya seperti ini artinya ayah bunda yang semuanya sudah diberikan oleh Allah itu yasroh sodroh lil Islam, yaitu kemudahan, keringanan untuk menuju Islam, yang kata Rasul rahmatan lil alamin, menuju Islam yang satu, yaitu dengan akhiran thayyiban di akhir hayat. Masya Allah, jadi begitulah
cara Islam memuliakan kelompok yang menurut pandangan kebanyakan orang adalah orang-orang yang berbeda tadi, yang satu lemah, yang satu kuat, dan itu bukan hanya di masalah finansial ya, Mas, tapi juga di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di tamu kita ini, Ikhwan Akhwat, bicara soal lansia berdaya. Berdayanya sebagian sudah kita dengar dari kehadiran Ustadz Ahmad Winarno ini. Kalau misalnya lebih detail lagi, berdaya yang diharapkan oleh pondok pesantren ini kira-kira menjadikan, ini kebetulan cocok sekali dengan pertanyaan, eyangku itu umurnya sudah 72. Ini masih termasuk madya ya. Masih muda. Masih madya. Kalau sampai 70 muda, 70 sampai 80 masih tengah madya. Itu orangnya sangat mandiri. Bahkan di rumah kadang-kadang semua masih mau beliau kerjakan. Kita udah gak bisa lagi dinasehatin. Udahlah, eyang diem aja atau mami diem aja. Nah, untuk beliau, sayang pasangan udah gak ada. Eyang Kakung sudah meninggal. Itu kalau misalnya sendiri usia segitu gak usah ditemenin masih bisa kan ya Mbak Nuning? Kayaknya sih kalau dari penjelasan tadi bisa ya Mas Win ya? Insya Allah. Kan yang penting mandiri. Itu tadi, mandi sendiri, makan sendiri gitu ya. Oke, dilanjut informasi terkait dengan lansia berdayanya sambil kita tunggu masukan dari pertanyaan-pertanyaan yang ke WA kita. Oh ya, sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman Radio Silaturahim yang ada di Semarang dan juga di Yogyakarta serta di Bondowoso ya, yang juga ikut menyebarluaskan siaran ini. Itu deket tuh sama pesantren yang tadi kita bahas. Sementara yang di Banyuwangi, Suara Habibullah, masih timur ke tengah juga dekat. Kemudian di Magelang ada Radio Almas, kemudian di Sukabumi ada Radio Latansa, ada Radio Sela FM di Batam, juga Radio Madinah di Pontianak, dan Rasa di Palembang. Ini jauh, Palembang jauh, Batam jauh, tapi kalau tertarik why not gitu ya. Karena menghabiskan waktu sebulan kah, 2 bulan kah di pesantren lansia yang barusan kita simak ini, atau bahkan kalau mau yang seumur hidup tadi namanya apa Mas? Akhosus itu juga keren banget. Oke, silakan ditambah segala sesuatunya. Itu tadi cerita yang menarik sekali soal orang yang tidak boleh dikatakan tinggi pendidikannya ataupun kondisi ekonominya, tapi bisa luar biasa. Itu apa ya, yang Iman Hamad bin Sulaiman ya? Ya, Imam Hamad bin Sulaiman. Ada cerita lain yang sangat luar biasa, yaitu ahlul tafsir Akliyah. Yaitu ya, Imam Ar-Razi itu mengisahkan bahwa di tepi Sungai Nil itu ada sosok hamba Allah yang namanya Dimin. Dengan ma'rifahnya yang sangat luar biasa, beliau memiliki rasa yang sangat peka terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bahasa teman-teman Syufi itu mukasyafahnya sangat luar biasa. Beliau ini kaget ketika sedang duduk di tepi sungai, tidak jauh dari Sungai Nil, itu melihat seekor kalajengking ini lari dengan cepat menuju pinggiran Sungai Nil. Ternyata beliau ini punya cara pandang tersendiri. Mesti ada sesuatu yang ingin membuat dia lari, membuatnya, dan ingin diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap peristiwa ini. Maka kemudian Dinun ini mengejar kalajengking itu, dan beliau sangat kaget. Di tepi Sungai Nil itu ternyata sudah menunggu seekor katak yang besar. Kemudian kalajengking itu langsung loncat ke punggung katak itu, dan katak bersama kalajengking itu kemudian langsung berenang ke tepian Sungai Nil di seberang sebelah sana. Kemudian Dinun ini mengambil perahu, kemudian mengejar. Apa gerangan yang menyebabkan Allah tunjukkan hari itu seekor kalajengking lari dengan cepat menyeberangi Sungai Nil dengan dibantu seekor katak. Kemudian beliau ikut menyeberang. Tidak jauh setelah itu beliau dapati di sebuah pohon yang rimbun sedang terdapat sosok yang sangat lemah. Kemudian
ada di sampingnya seekor ular yang kemudian siap mematuk orang yang sangat lemah ini. Dengan sigap Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kekuatan kepada kalajengking ini untuk menghajar ular yang sedang ingin mematuk orang yang sedang lemah tadi. Dinun menyaksikan itu dengan sangat luar biasa dan terkagum-kagum. Beginilah cara Allah untuk menolong orang-orang yang lemah itu, ternyata bisa jadi dari golongan yang hari ini kita anggap kemudian membahayakan diri kita. Akhirnya apa? Kalajengking dan ular itu kemudian bertarung, dan bahkan mereka kemudian dua-duanya dalam kisah Ar-Razi ini, Imam Ar-Razi ini mengatakan dua-duanya mati demi menyelamatkan orang yang tadi lemah. Kemudian Dinun mendapati orang ini kemudian siuman dan bugar kembali. Begitulah cara Allah. Jadi hari ini ayah, bunda, oma, opa, eyang yang merasa hari ini sendirian, yang merasa hari ini kesepian, yang merasa hari ini merasa dirinya lemah, yakinlah Allah pasti akan utus kalajengking untuk menolong ayah, bunda, oma, opa yang mungkin hari ini tidak ada sentuhan-sentuhan siapapun, tapi pastikan sentuhan Allah itu pasti datang. Hari ini termasuk sentuhan walaupun lewat suara, walaupun lewat udara. Ayah, bunda mendapatkan semangat bahwa lansia itu harus berdaya. Jangan terbiasa kita memandang lansia itu sebagai orang yang hanya dibelas kasihani, tetapi beliau harus dimuliakan. Masya Allah. Jadi memang berdaya itu kalau kita juga memandang mereka, orang-orang di usia senja ini, bukan dengan belas kasihan ya ikhwan akhwat, tetapi justru bangga atas pencapaian mereka sampai di usia sekarang masih saja bersemangat untuk melakukan ini dan itu. Ada pertanyaan nih Mas, saya kebetulan sudah pakai kursi roda, pengen banget tapi belum mungkin ya sampai nanti terwujud hal yang mendukung orang-orang dengan kebutuhan yang memerlukan pendamping. Kalau yang nanti rencana dibuat di Bogor itu atau di mana tadi, itu apakah juga sekalian dengan yang lansia memiliki kebutuhan tersendiri, atau mungkin bisa membawa pendamping? Mohon kejelasannya Mbak Nuning tanyakan pada beliau. Iya. Baik, salam buat ayah, bunda, eyang, putri yang dalam posisi hari ini mungkin sudah ditakdirkan tidak lagi mandiri. Yakin dari kisah tadi, Allah akan utus orang-orang yang akan memuliakan, memampukan ayah, bunda, eyang, putri. Insya Allah berkat dukungan pendengar Rasil dan para dermawan semuanya, yang kita ceritakan tadi adalah sementara kita ingin melayani yang mampu, mau, dan mandiri. Tetapi insya Allah dalam proses ini kita ada penambahan 40 bed. Dari 40 bed itu 10 bed diantaranya kita akan persembahkan untuk yang untuk teknisnya nanti silahkan berkomunikasi. Insya Allah kita mohon doanya tidak melebihi akhir tahun ini 10 bed spesial untuk ayah, bunda, eyang, kakung, eyang, putri yang kondisinya memerlukan bantuan tadi, kebutuhan khusus tadi, insya Allah sudah bisa kita tangani. Sehingga kita menyiapkan 2 ruangan yang khusus berkapasitas untuk 10 orang tadi dengan standar rawat inap, sehingga kita lengkapi dengan pendamping lansia dan juga para medis serta rohaniawan yang senantiasa mengingatkan agar ayah bunda semuanya setiap hari kemudian memanage keimanan kepada Allah dengan baik, dan juga interaksinya sosial selalu terpelihara dengan yang lainnya. Jadi untuk kesehatan fisik dan juga kesehatan rohani ya yang disiapkan ya para medis dan juga ustadz, luar biasa sekali. Kalau begitu berarti dari 40 tempat tidur, 40 bed itu 10 yang dialokasikan untuk lansia yang membutuhkan bantuan ya.
Betul, kita menyesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kita ini nggak pengen zolim juga. Artinya kita merawat itu sesuai dengan profesionalitas kita. Kalau kita nggak mampu, ya kita katakan tidak mampu. Kita belum mampu, kita katakan belum mampu. Insya Allah kita bareng-bareng akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi untuk Anda yang memang sangat tertarik untuk ikut dengan aktivitas ini, nomor teleponnya nanti di akhir akan dicatat juga. Tapi kalau sekarang mau nyatat juga boleh. 0812 99 68 619. Betul ya Mas ya? Iya, 0812 99 68 619. Yang tertarik dengan Tombo Hati tinggal dirancang dan dibahas dengan putra-putri kita ya. Karena biar bagaimanapun juga lansia tuh gak sendirian. Lansia tuh pasti ada kipernya. Kipernya itu anak-anak, menantu, cucu gitu ya. Saya tertarik sekali pengen tinggal di sana sambil belajar. Kalau beli rumah di sana apa hanya untuk orang-orang yang sudah ikut pesantren apa enggak ya? Pertanyaan ini dari 0856 sekian, tidak ada namanya. Ya Mas? Hilang suaranya ya. Mohon maaf ini suaranya terputus, tidak terdengar. Coba diulang. Boleh nggak sih beli rumah di sana? Apa hanya untuk orang yang sudah ikut pesantren? Saya tertarik mau tinggal di sana sambil belajar. Ada gangguan hubungan ya? Oke, padahal ada lagi pertanyaan yang lain nih. Tapi kalau tidak terdengar suara dari narasumber kita dari bahasan terkait dengan lansia. Halo Bu Nuning, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi pertanyaannya diulang ya. Saya tertarik deh ingin tinggal di sana sambil belajar. Kalau beli rumah di sana, apa hanya untuk orang-orang yang sudah ikut di pesantren saja? Iya, silakan dijawab. Jadi program tahosus itu diperuntukkan untuk yang para dermawan yang pengen berwakaf atau membeli rumah, tetapi bukan untuk dimiliki. Karena semua lahan yang kita kelola ini diskemakan adalah skema wakaf, tidak ada kepemilikan pribadi. Jadi tidak boleh dibeli untuk dimiliki, tapi kalau dibeli untuk diwakafkan dan dihuni sesuai dengan kebutuhan sang pembeli itu kita persilahkan. Jadi kita sudah menyiapkan lahan dan model standar bangunan yang akan dibangun di tempat ini. Oke, lahannya sudah ada, model bangunannya sudah ada. Kalau kita mau mewakafkan satu di antara sekian banyak rumah itu untuk kita, dalam artian di sini selama ayah sama ibu masih ada silahkan di sana. Nanti kalau udah ayah ibu nggak ada mungkin om sama tante yang juga udah sepuh gitu. Yang penting ada tempat di sana yang sudah tersedia, tapi bukan sebagai milik pribadi, tetapi rumah yang diwakafkan untuk di awalnya kita juga yang tinggal di sana ya, yang ninggalin di sana. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Yulia. Nggak pernah bosen nyimak tentang pondok pesantren lansia, salut banget. Pertanyaannya, ada lowongan buat relawan baru nggak? Satu itu. Terus yang kedua, info yang di Sentul bisa didapatkan dari mana ya? Semoga Allah mudahkan semua niat dan ikhtiarnya. Ya, itu pertanyaan Mbak Yulia. Silakan dijawab. Untuk relawan insya Allah kita sangat butuh, karena kita gerakan Birrul Walidain ini ingin kita gaungkan ke seluruh pelosok negeri ini. Sehingga bahasa kita ini mengenal namanya bootstrapping. Kalau ayah bunda, yang putri, para pendengar kemudian tersentuh dan ingin mengikuti jejak kami, insya Allah ayah bunda bisa melakukannya di daerah bunda masing-masing. Jadi nanti Rasil ini bisa membuat program satu pendengar, satu lansia. Jadi pendengar Rasil, sahabat Rasil yang kemudian tersentuh dengan program ini bisa menjadi relawan, sehingga nanti untuk menjadi relawan bergabungnya seperti apa, edukasi yang harus diikuti apa saja, nanti bisa telepon juga ke nomor yang tadi disebut ya. Tapi ngomong-ngomong soal usia nih, yang mau jadi relawan umur berapa yang boleh? Pokoknya dia
masih mampu untuk mendampingi para lansia itu. Hatta itu seorang lansia sendiri mendampingi sesamanya. Karena di sini dikenal saling meringankan antara satu dengan yang lain, saling membantu. Wah, keren banget. Kalau usia Anda, Ikhwan Akhwat, sekitar 45, itu boleh. 50 boleh, asal yang penting segar, bugar, sehat, sehingga bisa membantu para lansia di sana gitu ya. Jadi catatannya. Oke. Ini ada doa dari Ibu Aminah di Citra Indah. Assalamualaikum, sampaikan salam saya kepada Ustadz Winarno. Semoga cita-cita yang mulia ini dengan doa-doanya terwujudkan, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada dari SR Azraf. Pertanyaannya, kalau mau ikutan gimana caranya ya? Bisa berkunjung dulu kah? Maksudnya mungkin mau melihat dulu, bagaimana Ustaz? Betul, kita sarankan ayah bunda itu kalau pengen mondok mau ikutan, kita sarankan justru berkunjung dulu. Karena apa? Kalau tidak cocok ayah bunda, itu nanti akan jadi kendala. Sehingga tingkat kecocokan itulah yang kemudian kita pengen utamakan. Sehingga ayah bunda kita sarankan untuk berkunjung dulu. Jelas ya. Datang dulu melihat, kemudian baru. Siapa tahu mau 8 bulan, mau 10 bulan, atau mau mungkin yang apa tadi, yang seumur hidup tadi? Iya, tak khusus. Ini ada seruan ya dari Mbak Yulita nih. Seru soal relawan. Ayo Rasil, wujudkan menjadi relawan-relawan di sana. Wis, sudah ada yang bersemangat banget nih. Pak Azraf tadi tanya kalau harus berkunjung dulu, alamatnya di mana ya? Baik, ketik saja di Kampung Lansia Raden Rahmat di Google, insya Allah sudah muncul. Kampung Lansia Raden Rahmat. Raden Rahmat. Nah, ini aku balas kalau dia nggak dengar misalnya, bisa dibaca di sini ya. Jadi cari di Google gitu ya. Yeah. Oke. Kita sudah di penghujung, mungkin boleh dirangkum bahasan kita hari ini. Baik, insya Allah dari sekian banyak yang kita bahas tadi, kita hanya menginginkan satu saja, yaitu kita semuanya, baik yang hari ini sudah lansia, sudah akhir usia, dan juga kita semuanya pengen akhiran thayyibah. Sehingga kita pengen mempersembahkan program orang tua smart, yaitu orang tua yang sehat, mandiri, aktif, berkarya, dan terus religius sampai akhir usianya, sehingga akhir usianya menjadi akhiran thayyiban, insyaallah husnul khotimah, dapat berkumpul sesurga di akhirat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jadi ikhwan akhwat, tamu kita yang hadir menyampaikan tentang lansia berdaya dengan memandang mereka bukan dengan belas kasihan, tapi justru dengan positive thinking, rasa bangga, kemudian juga apalagi kalau bisa mempersuasi mereka. Luar biasa sekali apa yang disampaikan, mudah-mudahan benar-benar bisa terwujud. Kita doain sama-sama ya, dari manapun siaran ini bisa didengar, agar apa yang didambakan oleh Mas narasumber kita yang luar biasa kali ini, yang mudah-mudahan akan membuat kita bisa menjadi ikut bagian mewujudkan yang namanya Pondok Pesantren Lansia. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa menyiapkan diri menjadi hamba yang siap untuk pulang ke alam keabadian. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Yang ditamu kita ini benar-benar merupakan sesuatu yang luar biasa sekali. Dalam artian di sini mudah-mudahan Ustadz Ahmad Winarno benar-benar bisa mempersuasi kita ya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan
Seperti yang tadi diharapkan pendengar kita ya. Ayo kita jadi relawan di sana teman-teman Rasil seperti itu. Terima kasih ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.